masuk ke dalam DCT Pemilu 2024. Gubernur Al-Haris resmi melantik penjabat Bupati Kabupaten Kerinci. Hari kelima Musabako hafalan hadis diikuti 17 peserta putra dan putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 4 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Muaro Jambi menetapkan 466 caleg masuk ke dalam daftar calon tetap pemilu serentak tahun 2024. Ya, saudara, 466 caleg itu akan memperebutkan 40 kursi di DPRD Muaro Jambi. Jumat sore, KPU Muaro Jambi menetapkan 466 calon anggota DPRD Muaro Jambi masuk ke dalam DCT Pemilu tahun 2024. 466 calon legislatif yang akan berlaga pada 14 Februari 2024 ini merupakan perwakilan dari 16 partai politik. Nama calon legislatif yang memperebutkan 40 kursi DPRD Muaro Jambi itu dapat dilihat di website KPU Muaro Jambi maupun iklan di media elektronik dan cetak. Aku mengirim undangan lewat LO Partai di grup khusus LO Partai. Pleno hari ini selain penetapan ini juga finalisasi yang surat suara untuk calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin menegaskan 466 caleg yang telah ditetapkan tidak dapat diganti kembali oleh partai politik. Hasil penetapan DCT ini akan disampaikan kepada KPU RI untuk pencetakan surat suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 308 caleg akan memperebutkan 30 kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski telah diumumkan, namun ada beberapa poin yang dapat menggugurkan caleg dari DCT. Salah satunya meninggal dunia. Setelah melewati proses panjang, Jumat sore KPU Tanjabtim menetapkan 308 calon anggota DPRD Tanjabtim masuk ke dalam daftar calon tetap atau DCT. 308 caleg ini akan memperebutkan 30 kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilu serentak tahun 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, dari 308 DCT yang ditetapkan, terdapat 201 caleg laki-laki dan 107 caleg perempuan. DCT yang ditetapkan KPU Tanjabtim tidak ada perubahan dari penetapan daftar calon sementara atau DCS. Sebelumnya pada tahapan awal jumlah bacalek mencapai 488 orang dari 17 partai politik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari jumlah itu, 108 bacalek diantaranya dinyatakan gugur dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek beberapa bulan yang lalu. Dari proses tahapan ini, beberapa partai politik telah merombak komposisi atau susunan caleg, mulai dari pindah dapil hingga adanya pergantian komposisi oleh 2 partai politik yakni P3 dan Nasdem. Meski telah diumumkan, namun ada beberapa poin yang dapat menggugurkan pencalonan, diantaranya meninggal dunia, terjerat pidana hingga melakukan pelanggaran kampanye. Hanya 2 partai yang mengajukan pergantian calon, pergantian calon di dapil 2 dari partai P3. Di satu lagi di Partai Nasdem di Dapil 3 nomor urut 6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya akan menjadwalkan masa kampanye kepada seluruh caleg. Tahapan kampanye akan dilaksanakan selama 75 hari mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Sarolangun Jumat sore mengumumkan penetapan 367 caleg masuk ke dalam daftar calon tetap pemilu serentak tahun 2024. Dan saudara, dari jumlah DCT tersebut, 37% diantaranya merupakan caleg perempuan. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, pengumuman DCT DPRD Sarolangun itu sesuai dengan ketentuan pasal 85 PKPU tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sebelum penetapan DCT, terdapat 370 bacalek. Dari jumlah itu, 2 bacalek diantaranya merupakan ganda eksternal dan 1 bacalek lainnya ditemukan kesalahan dalam pemberkasan. Alhamdulillah kita tidak punya catatan khusus karena tidak banyak partai yang melakukan perbaikan. Kayak yang kemarin kasusnya sama yang setelah ditanyakan sama teman-teman media, yaitu terkait ganda eksternal. 367 DCT calon anggota DPRD Sarolangun itu terdiri dari 233 caleg laki-laki dan 134 caleg perempuan dari 15 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada 14 Februari 2024 di Kabupaten Sarolangun. Dari jumlah DCT itu, tingkat keterwakilan perempuan mencapai 37%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo resmi menetapkan 469 DCT calon anggota DPRD Bungo pada pemilu 2024. Dari jumlah DCT itu, 297 merupakan caleg laki-laki dan 172 lainnya merupakan caleg perempuan. Usai menggelar rapat pleno penetapan DCT Jumat sore, KPU Bungo menetapkan 469 caleg anggota DPRD masuk ke dalam DCT pemilu 2024. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, dari 474 caleg yang masuk ke dalam DCS, hanya 469 caleg yang memenuhi syarat atau masuk ke dalam DCT pemilu serentak tahun 2024. Penetapan DCT caleg DPRD Bungo itu berdasarkan 5 daerah pemilihan atau dapil. Jumlah DCT yang ditetapkan itu sudah difinalisasi dan berdasarkan pencermatan akhir yang dilakukan pihak KPU Bungo bersama partai politik. Hardianus mengimbau seluruh caleg yang telah masuk DCT agar mengikuti peraturan pemilu dengan tidak memasang atribut kampanye sebelum tanggal yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. KPU Kabupaten Bungo sudah melakukan pleno penetapan daftar calon tetap. Alhamdulillah KPU Kabupaten Bungo dari masa pencermatan DCT kemarin, dari total 474 bakal calon legislatif Kabupaten Bungo, itu yang MS itu berjumlah 469, yang TMS itu ada 5. Dari jumlah DCT itu 297 merupakan caleg laki-laki dan 172 lainnya merupakan caleg perempuan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, KPU Sarolangun memanggil anggota PPS dari 3 desa untuk dilakukan klarifikasi. Dan anggota PPS dari 3 desa tersebut diduga menghambat tahapan pemilu tahun 2024. Anggota panitia pemungutan suara yang dipanggil pihak KPU Sarolangun itu yakni PPS Desa Berkun, PPS Desa Lubuk Bedorong, dan Sekretariat PPS Desa Ranggo, Kecamatan Limun. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, pemanggilan anggota PPS dan sekretariat itu dilakukan karena adanya permasalahan internal yang merupakan tindak lanjut serta laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Limun. Berdasarkan laporan yang diterima, pihaknya memanggil 1 anggota PPS dari Desa Berkun dan Desa Lubuk Bedorong, serta 1 orang sekretariat PPS Desa Ranggo. Namun untuk melakukan klarifikasi, pihaknya memanggil seluruh PPS serta sekretariat PPS untuk mengetahui persoalan yang terjadi sesuai dengan laporan yang diterima. Kalau untuk PPS yang kita panggil hari ini itu mereka ada sebenarnya permasalahan internal dan juga kemudian ada laporan dari PPK bahwasanya ada yang melakukan untuk menghambat tahapan pemilu. Sekretaris PPS Desa Ranggo dilaporkan PPK terkait persoalan keuangan, sementara PPS Desa Berkun dan Desa Lubuk Bedorong dilaporkan karena masalah etos kerja. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga cabai merah di Pasar Sengeti Muaro Jambi kembali naik. Informasinya selengkapnya. Terima kasih saudara, Anda masih kembali menyaksikan Jambi hari ini. Gubernur Al-Haris resmi melantik Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf, menjadi penjabat Bupati Kabupaten Kerinci. Asraf ditetapkan sebagai PJ Bupati Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2023. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Asraf resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris menjadi pejabat Bupati Kabupaten Kerinci. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2023. Asraf dilantik di rumah dinas Gubernur Jambi untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang habis masa jabatannya dan setelah penetapan daftar calon tetap pemilu legislatif tahun 2024 pada 4 November 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan, pejabat bupati yang dipilih dan dilantik harus mampu bekerja maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Sebagai perpanjangan pemerintah pusat, PJ Bupati juga harus menjamin suksesnya berbagai program nasional, mulai dari penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, maupun berbagai isu strategis lainnya. Pejabat bupati juga ditekankan harus berperan aktif dalam menjaga suasana di daerah agar tetap kondusif, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan, yakni pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. Dengan Kerinci. Iya, setelah ucapan selamat, kami silakan untuk bergabung foto bersama. Yang seyogianya nanti beliau habis di tahun 2024 karena beliau ikut sebagai calon DPR RI dan wakil-wakil juga ikut, maka pemerintah tentu perlu mempercepat proses pergantiannya, ya, karena begitu dia tercatat sebagai calon anggota DPR, maka itu langsung otomatis dilantik penggantinya. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, masa jabatan pejabat bupati ditetapkan paling lama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Merugikan korban hingga puluhan juta rupiah, spesialis ganjal kartu ATM dibekuk polisi. Dalam pengungkapan itu, para pelaku mengaku telah melakukan aksinya 14 kali di kota Jambi. Reskrim Polsek Jambi Timur mengamankan pelaku ganjal ATM di kawasan Jalan Sentot Alibasa, Kelurahan Payos Lincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. 3 tersangka berhasil diamankan petugas kepolisian. Mereka diantaranya Rama warga Pekanbaru, Teguh warga Jawa Barat, dan Gestino warga Banten. Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumika Putra mengatakan, penangkapan terhadap ketiga pelaku itu setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya aksi ganjal ATM di kawasan Jambi Timur. Polisi akhirnya berhasil mengamankan para pelaku saat akan melakukan aksinya. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan modus mengganjal tempat masuknya kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Saat korban akan memasukkan kartu ATM, kartu secara otomatis tersangkut. Dan secara bergantian, para pelaku membantu korban dengan meminta nomor PIN dan mengganti kartu ATM milik korban dengan kartu palsu. Menurut keterangan pelaku, aksi menganjal ATM telah dilakukan 14 kali di kota Jambi. Kami sampaikan bahwa Polsek Jambi Timur, khususnya Reskrim Jambi Timur, telah melakukan ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi mengganjal kartu ATM. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa puluhan kartu ATM, tusuk gigi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Pelaku dikenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi yang sempat mengalami kemacetan panjang akibat terjadi buka tutup jalur lalu lintas. Saat ini saudara sudah mulai terurai dan agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas, pengendara diimbau tidak melintas pada malam hari.
Padatnya kendaraan truk angkutan batubara saat malam hari, serta terdapat perbaikan ruas jalan nasional di beberapa titik, menjadi pemicu kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera Muara Bulyan Tembesi, Kabupaten Batanghari. Untuk mengurai kemacetan panjang, petugas kepolisian melakukan upaya pengaturan lalu lintas di titik rawan macet, seperti ruas jalan Simpang Kelurahan Sridadi dan Muara Tembesi. Kasat Lantas Polres Batanghari AKBP Sudiharsono mengklaim adanya arus lalu lintas saat ini telah berjalan normal dan terpantau ramai lancar. Meminimalisir terjadinya kemacetan, petugas telah berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi agar segera melakukan uji coba penggunaan jalan yang telah diperbaiki. Lintas angkutan batubara akibat buka tutup perlambatan arus menuju 2 Sridadi memang dari Sridadi sampai Tembesi dan sampai dengan batas Sarolangun setiap harinya. AKP Sudiharsono mengimbau agar seluruh pengendara yang hendak melintas di ruas jalan Muara Bulyan Tembesi untuk melakukan perjalanan sebelum pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas, pengendara diimbau tidak melintas pada malam hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga cabai merah di Pasar Sengetimoro Jambi naik. Semula harga cabai merah dijual di harga Rp60.000, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Harga cabai merah di pasar tradisional Sengetimoro Jambi kembali naik. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp65.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sushi mengatakan, kenaikan harga cabai merah disebabkan berkurangnya pasokan di tingkat agen, sehingga pedagang tidak mendapat pasokan. Kenaikan harga cabai merah ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Berbeda dari harga cabai merah, harga cabai rawit masih bertahan di harga Rp60.000 per kilogram, dan cabai rawit besar dijual Rp80.000 per kilogram. Harga cabai merah hari ini melambung tinggi. Berapa ya? Dari 50 sekarang jadi 60. 65 sampai 65. Macam-macam jenis barang. Yang paling super itu 65. Kenaikan harga komoditi pangan juga terjadi pada harga bawang putih yang dijual Rp35.000 per kilogram. Tingginya harga komoditi pangan tak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang. Kenaikan harga komoditi membuat omset pedagang menurun drastis. Hazam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tungkal mengalami kenaikan. Ya, seperti harga cabai merah dan juga cabai rawit yang mengalami kenaikan hingga 80%. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kuala Tungkal pada awal November 2023 mulai merangkak naik, terutama harga cabai merah dan cabai rawit. Saat ini harga cabai merah sekitar Rp55 hingga Rp60.000, dari harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir Endang mengatakan, kenaikan harga komoditas cabai disebabkan karena dampak kemarau panjang. Tak hanya komoditas cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp24.000 dari harga sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Cabai merah 55 sampai 60. Itu naik sudah berapa hari? Naik sudah sekisaran 3 hari. 6 hari ya. Itu sebelumnya berapa? Sebelumnya 35. Kalau kayak tomat berapa? Tomat 8.000. Kalau tomat yang lain standar lah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan ini tak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang. Kenaikan harga membuat omset pedagang menurun. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, penjabat Bupati Merangin Mukti Said pimpin apel TRC Karhutla. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. PJ Bupati Merangin Mukti Said memimpin apel tim reaksi cepat kebakaran hutan dan lahan tahun 2023. Tak hanya mengecek peralatan pada apel yang digelar di halaman kantor BPBD ini, Mukti Said juga mengecek personel penanganan bencana. PJ Bupati Merangin Mukti Said memimpin apel tim reaksi cepat atau TRC kebakaran hutan dan lahan tahun 2023. Apel yang digelar di halaman kantor BPBD Merangin ini diikuti jajaran Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Mufti Said mengatakan, apel ini sebagai upaya konsolidasi serta mengecek kondisi peralatan dan komponen pendukung dalam melakukan penanganan bencana. Dari hasil pengecekan, Mufti Said menemukan sejumlah peralatan yang rusak dan tidak layak pakai. Menyikapi temuan itu, Mufti Said minta Kepala Pelaksana BPBD Merangin menginventarisir seluruh peralatan yang rusak agar diperbaiki dan membuat usulan ke Pemkab dan pemerintah pusat. Selain peralatan, percepatan penanganan bencana juga harus didukung personel yang memadai. Saat ini, personel yang dimiliki BPBD tak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Merangin. Kemudian memang ini OPD harus saling saling sering berkoordinasi, OPD terkait seperti pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, sosial. Nah, ini harus kompak, ya, terutama dalam menghadapi semua kejadian-kejadian di lapangan, ya. Pertama, kebakaran hutan, bahkan rumah penduduk. Nanti sosial untuk memberi bantuan, ya, dari pemerintah. Penanganannya ada di BPBD dan Damkar. Di segi pengamanan ada Satpol PP. Nah, terus kalau ada kejadian OPD ini cepat turun sehingga pemerintah cepat hadir sehingga semua permasalahan yang terjadi cepat teratasi. Usai melakukan pengecekan peralatan dan personel, Mufti Said melepas TRC untuk melaksanakan penanganan bencana. Mufti Said mengimbau agar seluruh TRC dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Aliran listrik sering padam, omset pelaku UMKM di arena pameran STKH Nasional ke-27 menurun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen Jurnal STKH 2023. Saudara, Kori dan Korea, cabang tilawah golongan Dewan STKH Nasional ke-27 wajib membawakan minimal 4 lagu saat tampil. Dan saudara, penilaian lagu ini merupakan unsur penilaian baru yang telah ditetapkan pada ajang STKH tahun 2023. Akan diumumkan pada 4 November malam setelah tahapan penyisihan selesai. Kori maupun Korea yang melaju ke babak final cabang tilawah golongan dewasa STKH Nasional ke-27 wajib membawakan minimal 4 lagu saat tampil. Ketua Dewan Hakim STKH cabang tilawah Muhsin Salim mengatakan, penilaian bidang lagu ini merupakan unsur penilaian baru yang ditetapkan pada ajang STKH tahun 2023. 4 lagu yang nantinya dibawakan para finalis merupakan lagu yang ditentukan oleh panitia dan selaras dengan makna ayat yang dibacakan. Kesempurnaan finalis dalam memperdengarkan lagu yang sudah ditentukan akan menambah perolehan nilai yang baik dari Dewan Hakim. Khusus untuk cabang tilawah dengan golongan dewasa, ada 6 peserta yakni 3 Kori dan 3 Korea yang akan bertanding pada final cabang perlombaan tersebut. Dijadwalkan final seluruh cabang perlombaan STKH termasuk cabang tilawah golongan dewasa akan diselenggarakan pada Minggu 5 November 2023. Untuk dewasa, baik laki maupun perempuan, atau Kori maupun Korea, mereka nanti akan tampil dengan jumlah lagu minimal 4. Dan itu sudah ditentukan. Keputusan Dewan Hakim baik terkait para peserta yang nantinya berhak untuk masuk dalam babak final maupun penentuan pemenang, seluruhnya bersifat mutlak berdasarkan rapat pleno Dewan Hakim. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sering padamnya aliran listrik di arena pameran STKH Nasional ke-27 berdampak terhadap berkurangnya omset pedagang. Tak hanya itu, posisi lokasi pameran yang dinilai tak strategis membuat omset para pedagang di arena pameran STKH semakin merosot. Sejumlah pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan STKH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi mengeluhkan kurangnya omset. Salah seorang pelaku UMKM asal Jawa Barat, Boy, mengaku tak sesuainya target pendapatan pada penyelenggaraan STKH merupakan dampak sering padamnya aliran listrik di arena STKH. Omset yang didapat selama pameran STKH belum dapat menutupi biaya operasional.
Meski animo masyarakat yang datang di stand-stand pameran khususnya pada malam hari cukup baik, namun belum mampu mendongkrak pendapatan pedagang karena kondisi di lokasi pameran yang gelap. Tak hanya itu, posisi lokasi pameran yang dinilai tak strategis dan sulitnya akses akibat lorong yang terlalu sempit membuat omset para pedagang di arena pameran semakin merosot. Kalau untuk perhitungan, kalau untuk kita belum masuk. Belum masuk. Karena kita pun kesini pun harus ada akomodasinya untuk biaya-biaya lainnya. Pada penyelenggaraan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, setiap pelaku UMKM yang berpartisipasi dibebankan biaya sewa 5 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Hadis STQH Nasional ke-27 tahun 2023 masih terus berlangsung, termasuk cabang musabakoh hafalan hadis Nabi golongan 100 dan 500 hadis. Memasuki hari kelima perhelatan STQH Nasional ke-27 cabang musabakoh hafalan hadis Nabi golongan 100 dan 500 hadis diikuti 8 peserta hafalan hadis 100 dengan sanad dan 9 peserta hafalan hadis 500 tanpa sanad. Salah seorang peserta asal Lampung, Maya Nahdiatun Nisa, mengatakan dirinya telah melakukan persiapan untuk mengikuti STQH Nasional ke-27 sejak pertengahan Januari lalu. Dirinya bersyukur belum ada mengalami kendala saat mengikuti perlombaan cabang musabakoh hafalan hadis Nabi. Saya mengikuti cabang 100 hadis. Untuk persiapannya saya sudah mulai dari pertengahan Januari. Kemudian hari ini saya tampil, alhamdulillah, tanpa bel, sesuai dengan apa yang saya doakan. Senada dengan Maya, peserta dari Sumatera Selatan Muhammad Ihsan Taufik mengatakan, selain persiapan yang maksimal, tentu doa orang tua yang sangat menentukan. Kriteria yang dilombakan yakni 100 hadis dengan sanad yang sudah diberikan, hafalan terdiri atas 5 pertanyaan, dan penentuan atau acak makro pada babak penyisihan dan babak final dilakukan ketika peserta akan masuk podium. Ya, kalau persiapannya ya sebenarnya sepanjang ya, karena dari tingkat kecamatan, dari tingkat kota, kabupaten, ke provinsi ya banyak, panjang. Yang jelas namanya menuntut ilmu kan pasti menguras banyak waktu, tenaga, pikiran. Sementara untuk 500 hadis yaitu 500 hadis dengan sanad yang diberikan. Hafalan terdiri atas 10 pertanyaan dan penentuan atau acak makro pada babak penyisihan dan babak final dilakukan ketika peserta akan masuk podium. Cabang musabakoh hafalan hadis Nabi penentuan juara secara berurut pada nilai tertinggi bidang tahfiz kemudian tajwid. Apabila nilai sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktu ditentukan oleh Dewan Hakim. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki hari kelima, perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Hadis STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi berjalan aman dan kondusif. Koordinator Pengamanan STQH Ibda M.S. Sahlevi berharap pelaksanaan STQH di Provinsi Jambi tetap berjalan aman dan kondusif hingga berakhirnya perhelatan STQH. Berkat kerjasama Pemprov Jambi bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten kota memasuki hari kelima, perhelatan STQH Nasional ke-27 masih berjalan aman dan kondusif. Koordinator Panitia Musabakoh Hafalan Hadis Nabi Hardianto mengatakan, hingga hari kelima pelaksanaan STQH Nasional ke-27, seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih atas partisipasi semua rekan-rekan panitia, baik itu panitia dari terkait dengan kegiatan, venue lomba, pengamanan dan semuanya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Koordinator Pengamanan Kegiatan STQH Nasional ke-27 Musabakoh Cabang Hafalan Hadis Nabi Ifda M.S. Fahlevi mengatakan, pengamanan STQH Nasional ke-27 Musabakoh Cabang Hafalan Hadis terus digiatkan. Pengamanan itu dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh peserta ketika mengikuti lomba. Jadi jumlah personel kami 11. Selama kegiatan berlangsung alhamdulillah aman dan terkendali sudah 5 hari ini. Jadi situasi aman, arus lalin juga lancar, peserta pun dapat bertanding, dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman, aman. Ibda M.S. Fahlevi berharap kerjasama antar pemerintah dan Forkopimda terus berjalan hingga berakhirnya perhelatan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, Saudara Pejuang Subuh Merangin menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina. Dana yang dikumpulkan oleh Pejuang Subuh Merangin itu diharapkan dapat meringankan penderitaan warga Palestina. Untuk membantu korban perang di Palestina, Pejuang Subuh Merangin bersama Perguruan Pencaksilat Nusantara Indonesia melakukan penggalangan dana di jalan lintas bawah jembatan layang Pematang Kandis, Bangko. Sembari membawa bendera Palestina dan banner dukungan terhadap Palestina, Pejuang Subuh Merangin juga membagikan stiker berisi seruan aksi pembebasan Palestina saat para pengguna jalan memberikan donasi. Ketua Pejuang Subuh Merangin Afriandi mengatakan, aksi kemanusiaan ini telah dimulai sejak 3 pekan lalu, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu yang dipusatkan di jalan lintas dan tempat keramaian. Afriandi bersyukur para pengendara dan masyarakat Merangin banyak yang peduli dan tergerak untuk ikut berdonasi. Hal ini ditandai dengan jumlah donasi yang terkumpul hingga saat ini mencapai 131 juta rupiah. Afriandi mengatakan, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh pihaknya akan dilanjutkan sepekan ke depan dengan target donasi 200 juta rupiah. Melakukan aksi penggalangan donasi untuk membantu saudara kita di Palestina dengan judul Merangin Peduli Palestina. Alhamdulillah hari kemarin sudah terkumpul sebanyak 131 juta. Dana yang dikumpulkan oleh para pejuang subuh nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang berjuang melawan agresi militer Israel. Dana yang dikumpulkan diharapkan dapat meringankan penderitaan warga Palestina. Ramadan Cerpitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Dibangun sejak tahun 2020, sekolah kelas jauh SD 167 Sungai Manggatal, Desa Suwo-Suwo butuh perhatian pemerintah Kabupaten Tebo. Hanya memiliki 3 ruang kelas belajar membuat sekolah ini tidak cukup menampung 60 siswa-siswinya. Berada jauh dari ibu kota kabupaten, Sekolah Pendidikan Dasar Kelas Jauh SD 167 Sungai Manggatal, Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Sumai butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Tebo. Sekolah ini hanya memiliki 3 ruang belajar yang terbuat dari bangunan papan. Siswa dan siswinya terpaksa belajar secara bergantian karena ruang belajar yang dimiliki tidak cukup menampung secara keseluruhan. Ada sekitar 60 siswa-siswi penerus bangsa yang menggantungkan harapan mengenyam pendidikan dasar di sekolah kelas jauh ini. Memiliki 3 orang tenaga pendidik, proses mengajar di kelas jauh terus dilakukan, meski memiliki keterbatasan fasilitas. Salah seorang guru, Ica Rosa Sinaga, menjelaskan, sekolah kelas jauh ini menginduk ke SD Negeri 167 Desa Suwo-Suwo. Selain itu, bangunan sekolah ini dibangun dari swadaya masyarakat. Begitu juga dengan biaya operasional gaji guru maupun keperluan lainnya. Karena memiliki tekad bulat untuk mencerdaskan anak bangsa dan peduli dengan anak-anak, dirinya bersama 2 tenaga pendidik lainnya tetap semangat menjalani profesi sebagai tenaga pendidik. 8 sampai jam 10 berhubung karena ruangannya 3 kelas, jadi dibuat dua sesi. Ya, sesi pertama kelas rendah, sesi kedua kelas tinggi. Sesi pertama itu dari jam 8 sampai jam 10, sesi kedua dari jam 10 sampai jam 1. Salah seorang warga Runaidi mengatakan, sekolah kelas jauh yang berada di Sungai Manggatal Desa Suwo-Suwo ini dibangun sejak tahun 2020 lalu melalui swadaya masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat agar sekolah ini mendapat kelayakan fasilitas pendidikan. Meski telah meminta bantuan baik dengan perusahaan di lingkungan desa maupun ke pemerintah daerah, namun sejauh ini belum ada perhatian. Swadaya dari masyarakat. Kalau untuk status tanah, yaitu tanah hibah, kebetulan dari saya sendiri. SD ini kami bangun dari tahun 2020 dan kami sudah meluluskan 2 kali. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Dapur Silalahi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.